Shalom Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan membahas tentang amanat agung, which is ini sebenarnya berat Bapak Ibu Saudara. Saya seperti takut, seperti gentar untuk membahas ini, karena namanya amanat, ya kali nggak dilakuin Bapak Ibu Saudara, benar nggak? Namanya amanat berarti serius sekali di situ. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Tapi sebelumnya, saya mau mengingatkan kepada kita semua, ada yang datang minggu lalu, Pastor Agus menyampaikan firman yang luar biasa. Ada yang hadir? Firmannya ingat? Nah, pasti yang ingat kesaksiannya kan? Sama saya juga. Jadi saya bantu buat rekan-rekan semua untuk menyampaikan sedikit aja. Pastor Agus kemarin menyampaikan dengan tegas bahwa harus ada pertumbuhan buat kita semua. Dan di dalam pertumbuhan itu nggak bisa terlepas dari proses biji gandum yang mati di bawah tanah. Which is beliau membahas tentang proses kehancuran. Dan juga beliau juga membahas tentang proses yang namanya berakar dan juga berbuah. Kita melihat Tuhan memproses hidup kita dengan tujuan supaya kita jadi orang nggak egois lagi. Amin. Itu yang nempel di kepala saya ketika Pastor Agus ngomong seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, buat gembala yang melayani jemaat, pasti jemaat juga rindu untuk mendoakan, ngasih berkat buat pemimpin gitu ya. Tapi ternyata puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dikala mungkin tempat lain ada yang minta yang enggak, di sini gembalanya rendah hati Saudara, cuma minta kita semua tobat aja. Itu udah senang dia gitu ya. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita egois, leader kita malah sedih gitu. Nggak apa-apa, belum ngasih yang terbaik, it's okay gitu ya. Yang penting hati kita align dengan firman Tuhan. Dan tema bulan ini masih membahas tentang pertumbuhan. Kurang afdol kalau saya tidak membuka dengan keresahan gitu ya. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya melihat data yang cukup meresahkan Bapak Ibu Saudara. Data menunjukkan bahwa jumlah kekristenan itu sebetulnya bertambah sih, tapi pertumbuhannya melambat Bapak Ibu Saudara. Menurut sumber yang diambil dari Bilangan Research Center atau BRC, dan juga Dukcapil, jumlah orang Kristen meningkat dari 2014 sampai 2024 sekitar kurang lebih 11%-an gitu. Tapi masalahnya adalah persentase umat Kristen terhadap seluruh agama ternyata malah menurun. Kita tetap kalah jumlah, bukan kalah jumlah. Maksudnya ketika dibandingkan dengan seluruh agama yang ada di Indonesia ini, ternyata turun. Padahal kita melihat di medsos, mega church mah jalan terus ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita apa church nih? Maunya apa Pastor? Mau jadi mega church Pastor, biar kita nanti doa sama-sama gitu. Gereja Tuhan Yesus aja. Tuh, humble banget kan? Bapak Ibu Saudara, kita nggak usah jadi mega church, yang penting jadi gereja Tuhan Yesus aja. Gitu. Tapi ternyata pertumbuhannya melambat dan turun Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kita lihat di medsos ternyata tidak seindah yang kita pikir. Disclaimer dulu, izin Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak mengatakan bahwa gereja tidak bertumbuh. Saya juga tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak bekerja. Tapi data ini mengingatkan kita akan sebuah pertanyaan penting. Apakah kita sedang bertumbuh hanya untuk diri kita sendiri? Saudara, Tuhan memang peduli dengan luka kita. Tuhan peduli dengan pergumulan kita dan juga pertumbuhan kita. Tapi semua itu bukanlah garis akhir. Semua itu bukanlah garis finish. Tuhan memulihkan supaya kita dapat mengambil bagian di dalam misinya, di dalam pekerjaannya. Jadi Tuhan punya maksud ketika sedang memulihkan kita. Dan saya memberikan judul khotbah saya agak unik memang, tapi semoga ini nempel kepada
rekan-rekan semua, haunted by the living. Apa itu artinya? Dihantui sama yang hidup. Kita biasanya takut sama kalau dihantui sama yang mati, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi kita di sini belajar bahwa kita juga mesti ada perasaan-perasaan, bukan hantu ya, tapi maksudnya ini cuma sekedar perumpamaan, cuma sekedar diksi pemakaian kata saja bahwa seharusnya kita sebagai orang Kristen itu seperti dihantui oleh orang-orang yang hidup, tapi yang belum mengenal Kristus. Atau sudah kenal, tapi kayak orang nggak kenal Kristus. Banyak kan mana tuh? Sama-sama banyak ya. Yang belum kenal Kristus banyak, yang kenal tapi kayak orang nggak kenal juga banyak. Gitu. Jadi semoga kita semua dihantui dengan firman Tuhan habis ini. Dihantui dengan dalam tanda kutip kebenaran firman Tuhan mengejar kehidupan saudara. Karena tanpa settingan, tadi WL kita sudah memilih lagu-lagu yang tanpa Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu sedang berkomitmen sama Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu saudara? Jangan pura-pura lupa liriknya Bapak Ibu saudara. Ya. Send us to those who need you. Kita nyanyi kayak nggak tahu artinya, tapi itu deep loh Bapak Ibu saudara. Tuhan utus aku untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Jadi kita langsung masuk ke menu utamanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu. Amanat Agung itu bukan undangan. Kalau undangan boleh datang atau boleh enggak. Betul ya? Dan Amanat Agung bukan nasihat. Kalau nasihat berarti bisa diikutin, bisa enggak. Betul? Tapi Amanat Agung adalah perintah. Sama-sama katakan perintah. Berarti kalau perintah wajib enggak? Wajib. Betul. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptis dan ajar mereka. Dan percayalah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kebetulan masih ada bangku-bangku kosong di tempat ini, jadi kita masih berdoa supaya Tuhan isi. Nanti kalau udah penuh, pastor kita mungkin akan berubah doanya, malah suruh diusir-usirin, pergi. Udah kebanyakan gitu ya. Ibadah kedua gitu maksudnya, gitu, betul. Jadi untuk sekarang khotbah ini belum terlalu relate karena kita masih membutuhkan jiwa-jiwa juga, bukan untuk memenuhi doang, tapi untuk tujuannya supaya jiwa-jiwa boleh mengenal kasih Tuhan. Amin. Tapi oke lah, kita nggak fokus dalam kata perginya. Kita mau fokus kepada kata make disciples. Yaitu menjadikan murid Bapak Ibu Saudara. Sebelum Tuhan Yesus memberikan amanat agung, dia memulai dengan sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Poin saya yang pertama adalah otoritas sebelum penugasan. Ya, authority before assignment. Kita semua rata-rata udah mulai ada dalam tugas pelayanan ya, sebagian besar dari kita ya. Tapi mungkin kita kadang-kadang suka lupa bahwa ada otoritas yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, sehingga pelayanan kita nggak akan jadi hambar sebenarnya. Pelayanan kita nggak akan membawa kita kepada burnout. Pelayanan kita nggak akan membawa kita kepada kekecewaan, karena fokusnya otoritas. Ada amin? Itu kebenarannya. Tapi faktanya, kita lebih peduli akan fasilitas daripada otoritas. Loh, yang kita gumulkan fasilitas atau otoritas? Fasilitas kan? Jawaban doa, masih butuh ini, butuh itu. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Fokus kita kadang-kadang, ya udah kalau aku melakukan ini, apa fasilitasnya? Gitu loh. Masalahku beres dulu dong, baru aku melangkah Tuhan. Baru aku pelayanan, baru aku memberikan hidupku buat Tuhan. Tapi Tuhan gak bilang begitu. Tuhan bilang otoritas itu harus mendahului dari penugasan. Kita mesti paham tentang kata-kata tentang otoritas ini Bapak Ibu Saudara. Nah sebelum masuk lebih lanjut, kenapa ya saya tuh, nah ini tersalah lagi saya nih. Tuhan itu kenapa ngasih perintah, ngasih firman, momennya nggak tepat mulu gitu loh.
buat manusia gitu loh. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Saya bingung sampai sekarang sih, kayak nggak pas gitu loh timingnya. Bapak Ibu mesti ngerti, waktu murid-murid menerima amanat agung, mereka semua dalam kondisi yang nggak siap. The disciples were not ready. Mereka tuh lagi apa, saudara? Lagi dalam kondisi fear, takut, ragu, bingung. Gimana nggak bingung Bapak Ibu Saudara? Yang kita panutin nih, yang kita lagi teladanin, yang kita respect, yang kita tuh kita jadikan dia tuh sumber inspirasi kita. Tapi at the end, dia mengecewakan kita. Sakit nggak? Masih belum kebayang? Saya mau ambil satu analogi nih ya. Kita udah milih pemerintahan, udah kita berharap, kita coblos kertas besar itu, betul? Ada harapan nggak di situ? Ada yang berharap, ada yang ya udahlah, aku mah nyoblos karena aku udah 17 tahun aja gitu ya. Tapi yang berharap ketika nyoblos, ketika realitanya tidak terjadi sesuai dengan kenyataan, apa yang terjadi Bapak Saudara? Wah, demo di mana-mana. Kebayang ini Yesus yang diharapkan, yang digadang-gadang menjadi penyelamat, menjadi raja, metong Bapak Saudara. Bahasa apa tuh ya? Bahasa lekong katanya. Mati, dia harus wafat. Meskipun pada akhirnya bangkit. Jadi lagi dalam kondisi bingung, lagi dalam kondisi takut, dia malah hadir. Dia malah hadir, hadirnya juga bukan untuk aku lagi takut ya, tenang ya. Sini, kamu, puk dulu. Ngopi dulu, ngeteh dulu. Enggak gitu, dikasih tugas dong. Pergi, jadikanlah suruh bangsa, murid. Coba, ideal nggak? Jauh. Tapi pertanyaannya, kenapa murid-murid setelah itu nggak pakai bakbi, Bu? Gerak, jalan. Penasaran nggak Bapak Saudara? Karena Yesus bilang, segala otoritas telah diberikan kepadaku. Wow, raja yang kamu sempat kecewa sama dia, Tuhan bilang bahwa segala otoritas sudah diberikan kepadaku. Bahasa aslinya exousia atau otoritas raja nih. Ya ampun Bapak Ibu Saudara, kita dihantui sama pribadi yang bangkit nih sekarang nih. Kalau tadi kan by the living ya, kita dihantui sama orang hidup, tapi kita sekarang mau percaya bahwa wow, Yesus yang kita sembah itu punya otoritas yang luar biasa. Siapa yang setuju bahwa Yesus memiliki otoritas tertinggi di dalam seluruh kehidupan kita? Amin. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita juga diberikan otoritas. Belum terlalu yakin nih Bapak Ibu Saudara. Ciri orang yang punya otoritas, kalah nggak dengan masalah? Orang dia punya otoritas, kalau ada masalah tinggal diperkatakan aja. Amin. Kalau ada perasaan-perasaan aneh, ada suara-suara yang membisikkan yang aneh-aneh, tinggal kita lawan aja. Kan kita punya otoritas. Amin. Harusnya seperti itu. Dan ketika murid-murid tahu bahwa ada otoritas rajani, Tuhan bilang dalam terjemahan bahasa aslinya itu jadikanlah murid. Jadikan murid itu bukan seperti konsep kita bahwa ada kegiatan di satu ruangan, ada kegiatan belajar mengajar, ada modulnya, ada materinya, ada sesi tanya jawab. Ketika murid dapat jadikanlah suruh bangsa murid Tuhan Yesus, murid itu langsung ingat, oh iya ya, aku pernah dimuridkan sama Tuhan. Amin. Jadi poin saya adalah begini, mustahil kita bisa memuridkan orang kalau kita sendiri gak pernah dimuridkan. Tanyakan kepada diri Anda semua, Anda lagi dimuridin sama siapa? Coba ngomong sama sebelahnya, siapa yang muridin kamu?
Atau ngerasa udah bisa, udah jago gitu. Aku udah pro, sekarang mah aku yang mentorin. Wih, sedap. Tahu nggak? Gembala kita aja masih dimentorin. Kamu siapa? Gitu loh. Mau bergaya-gaya jalan sendiri. Ya, tadi gue di tengah jalan jatuh. Gak bisa. Kita harus ada dalam satu kondisi kita mau dimuridkan. Dan kita bersyukur bahwa gereja ini punya nilai pemuridan. Jadi fokus Tuhan Yesus bukan hanya ngumpulin crowd, ngumpulin keramaian, ngumpulin jumlah, enggak. Dia pengen dia rindu murid. Itu hatinya Tuhan tuh murid. Bukan jemaat yang datang cuma seminggu sekali. Jauh banget. Tapi pemuridan itu berjalan setiap hari kan Bapak Ibu Saudara. Paling dekat hari apa? Senin kan? Loh. Pemuridan paling dekat hari apa? Minggu apa Senin? Kan seminggu kita baru dengar nih. Senin ngapain kita? Praktek kan? Jadi dimulai dari apa? Senin kan? Besoknya masih pemuridan nggak? Masih kan? Masih diajarin sama Tuhan nggak? Masih. Ada liburnya nggak pemuridan? Nah loh. Wah kak, pemuridan nggak ada libur. Wah kalau gengsi langsung teriak nih Bapak Ibu Saudara. Apaan ini? Ini tidak work-life balance katanya. Dan terakhir, otoritas raja, murid tahu konsep murid, Tuhan kasih janji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Wah, disertai sama Spirit Tuhan, Roh Tuhan, apa dia nggak confidence Bapak Ibu Saudara? Amin. Saya setelah ini kayaknya mau menyampaikan sesuatu yang cukup tajam, tapi semoga nggak tersinggung, semoga Bapak Ibu Saudara nangkap apa maksud saya. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan memang tidak berjarak untuk menerima kita apa adanya. Tapi untuk berjalan dalam penyertaannya, kita harus ada di dalam agendanya. Bapak Ibu, sorry banget, saya harus sampaikan ini. Kita dari kecil terbiasa doa tentang penyertaan Tuhan. Kita hafal arti Immanuel. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Immanuel artinya Allah menyertai. Allah menyertai ekstra untuk orang-orang yang ada di dalam agenda Tuhan loh. Bukan gini, Tuhan aku punya planning, aku punya proposal, sertai dong rencanaku ini supaya berhasil. Sertai dong pelayanan ini Tuhan, aku udah mikir loh ini. Sekarang dibantu AI lagi kan. Sertai rencanaku, sertai bisnisku Tuhan. Loh. Saya begitu pas riset ini, saya lawan AI. AI ngelarang saya untuk bagian ini. Kamu nggak boleh ngomong gitu, nanti terkesan katanya Tuhan nanti penyertaannya pilih-pilih. Kata saya bodo amat. Dia mau menyenangkan saya Bapak Ibu Saudara. Mau suruh khotbah yang lembut-lembut, bodo amat, saya nggak mau ikut. Tapi saya punya dasar. Tadi kita nyanyikan apa lagu ini? Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau meninggalkan, takkan pernah kau melupakan. Itu ada firmannya kan? Amin. Tahu nggak firman itu diambil dari mana? Dari Yosua dan dari Musa dan Yosua. Ketika dia mengemban tugas, Tuhan kasih janji, sekali-kali aku tidak akan pernah ninggalin kamu. Sekali-sekali aku tidak akan pernah melupakan kamu. Dan aku akan menyertai kamu, Musa dan Yosua. Kita potong ayat itu untuk kepentingan ego kita, Bapak Ibu Saudara. Gak nyambung. Maaf. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Tapi yang percaya akhir zaman udah semakin dekat. Mau disertai Tuhan? Mau hidup dalam penyertaan? Mau? Harus ada dalam pemuridan. Entah posisimu lagi dimuridkan, dimentorin, atau kita juga mulai mengabarkan Injil.
Jadi solusinya bukan bikin bunker, Bapak Ibu Saudara. Bukan numpukin beras, bukan bikin kebun, Bapak Ibu Saudara. Oh, tapi kalau hobi nggak apa-apa, tapi maksudnya gini, jangan bikin kebun karena kamu takut akhir zaman. Nggak ada hubungannya. Loh, hari-hari ini kan begitu kan, medsos tuh udah kebuka loh. Hamba Tuhan cerita, oh siapin ini, siapin itu, betul kan? Loh, kita siapin apa? Pemuridan. Amin. Core belief kita, core value gereja ini letaknya ada di proses pemuridan. Saya berdoa Bapak Saudara, kita semua pastikan semua ada dalam track yang benar, dalam agendanya Tuhan, yaitu kita mau dimuridkan sama Tuhan. Amin. Namanya murid itu belajar nggak ada hentinya. Namanya murid itu terima koreksi daripada Tuhan. Yang kedua poin saya adalah gini, misi itu nggak akan berjalan tanpa belas kasih. Jadi harus ada compassion before mission. Nah ini nih, kita kadang-kadang udah on mission tapi compassionnya hilang. Semua cuma karena tugas. Tugas, gas. Tapi compassionnya hilang. Belas kasih sama jiwa-jiwanya hilang. Udah gak nangis lagi tentang jiwa-jiwa lagi. Udah, karena apa ya? Ya gimana dong Kak? Banyak masalah kali hidupku ini. Gimana lah aku mikirin jiwa-jiwa, masalahku banyak. Hubunganku rusak. Keluargaku belum pulih, keuanganku begini. Mimpiku belum tercapai, bagaimana lah aku ini? Agak lain emang kau Kak. Nah, promo film kan, padahal filmnya udah lewat. Kita bisa nggak ngasih apa yang kita nggak punya? Nggak mungkin kan? Kita ngasih apa yang pasti kita punya. You cannot give what you do not have. Overflow before outreach. Jadi pastikan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau gereja ini sedang bergerak ke amanat agung. Amin. Pastikan hatimu hari-hari ini lagi overflow dengan kasih dan cintanya Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu sempat nanti bisa buka di rumah, bisa dipelajari lagi Roma 9 ayat 3. Saya nggak akan bacain sekarang. Paulus di Roma ini hatinya tuh lagi hancur, sangat berduka dan selalu sedih, sampai rela terkutuk dan terpisah dari Yesus asal Israel diselamatkan. Padahal dia tahu Israel itu batunya kayak apa. Ada yang lagi nanganin orang-orang batu sekitar ini hari-hari ini? Ya pelayanannya ketemu batu lah, orang kamu dulu batu kok. Apa bedanya batu ketemu batu? Waduh, disebut nama, waduh. Bukan gue biasa, sorry biasa. Bukan saya. Aduh, serem tuh. Bayangin, ngelihat jiwa-jiwa, ngelihat orang-orang yang tahu Tuhan tapi hatinya belum kenal Tuhan. Paulus berduka amat sangat. Tiap-tiap hari, sedih hatinya, hancur hatinya. Nggak usah jauh-jauh deh Bapak Saudara. Kita kayaknya agak-agak susah nemuin berita baik hari-hari ini ya. Kebanyakan berita buruk, tapi kita mesti apresiasi lah belakangan rupiah udah mulai kedorong, saham udah mulai naik gitu ya. Tapi kebanyakan kita gitu ya, kalau lagi turun, kalau lagi semuanya down gitu, marah gitu. Tapi ketika udah mulai pulih, diem. Ya, Indo banget kan, bener gak? Orang netizen Konoha banget kan? Gitu loh. Terima berita buruk, dimaki. Ada berita baik, pura-pura gak lihat dia. Dia scroll ke atas loh itu. Next. Wih, gak diapresiasi negaranya. Jauh ini, Paulus nangis. Hancur ngelihat bangsanya. Kita hari-hari ini apa? Ngehujat, Bapak Ibu Saudara. Semoga di tempat ini nggak ada. Amin dulu aja ya kan.
Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita pejamkan mata sebentar. Sebentar aja. Fokus dengan Tuhan dalam hatimu. Minta satu subjek aja, satu nama aja. Yang hari-hari ini Tuhan mau untuk kita doakan, Bapak Ibu Saudara. Datanglah sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, minta. Satu nama, dua nama, atau institusi, lembaga, dan sebagainya. Saya yakin di tempat ini beberapa udah dapat nama-nama itu. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bawa setiap nama, lembaga, institusi, bahkan negara yang Tuhan taruh dalam hati kami. Untuk kami doakan, untuk kami gumulkan, untuk kami tangisi Tuhan. Supaya mereka semua boleh mengenal kasih Tuhan. Dan juga boleh mengecap kebaikan, sama seperti apa yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, tentukan masa pertobatan dengan cepat. Dan pertemukanlah orang-orang ini dengan siapapun Tuhan kau mau pakai orang-orang, hamba-hambamu, untuk mempertobatkan nama yang terlintas di dalam kepala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hati kami untuk hati jiwa-jiwa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Lumayan ya, mulai lupa sama masalah pribadi kan? Lumayan ya, bentar aja kita, ya lupain bentar lah masalahnya. Masa lu mikir masalah mulu sih, capek lah. Ya, kita sekali-sekali pikirin jiwa-jiwa, amin. Kita pikirin amanat agung. Ini bukan undangan, bukan nasihat, tapi apa? Perintah. Sekali lagi sama-sama katakan, perintah. Kurang yakin. Sekali lagi, perintah. Amin. Kadang-kadang kita kalau lagi jalan perintah, kita butuh confidence dulu. Kita mesti pede dulu kan? Tuhan mampukan aku dulu. Enggak, kita udah belajar berkali-kali bahwa Tuhan itu mencari yang mau, bukan yang mampu. Sekali lagi, Tuhan mencari yang mau, bukan yang mampu. Sekali lagi, ketawa tanda pengalaman. Tuhan mencari yang mau, bukan yang mampu. Udah mulai nempel belum? Udah ya bang? Udah bang katanya. Kalau 3 kali nggak nempel juga, tempeleng Bapak Ibu Saudara. Kebangetan banget ya. Udah 3 kali ngomong gitu. Obedience dulu, percaya dulu, taat dulu, confidence tuh nyusul. Saya udah berkali-kali bilang, saya tuh gagap Bapak Ibu Saudara, saya tuh nggak bisa ngomong. Tiba-tiba bisa ngomong selantang ini. Sampai kadang-kadang dibilang Billy lancang sekali. Meleset sih, tapi mirip. Gak apa-apa, it's okay. Yang penting Tuhan udah mulai berjalan dan pakai kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara. Perkataan saya itu selalu cenderung menyakitkan, makanya saya cenderung menahan diri. Tapi Tuhan Tuhan memperlihatkan kepada saya bahwa di lidahmu itu ada pedang. Di lidahmu itu ada firman. Itu yang saya pegang. Saya gak mau bersandar sama public speaking saya. Paling nanti si John yang komen, kok lu kurang ini, kurang itu. Dia kan public speaking bagus. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya sih terima koreksi kan. Murid siap diapain? Koreksi. Oke John, koreksi. Lu koreksi Roh Kudus tapi ya. Wow. Bercanda. You are called before you feel ready. Kita dipanggil sebelum kita siap. Apa itu siap-siap? Apa itu well prepare? Apa itu cermat? Apa itu planning? Bapak Ibu Saudara, saya tahu sebagian dari kita kreativitas. Tapi saya mau bilang, taat itu gak butuh kreatif. Taat itu butuhnya nurut, gak butuh kreatif. Tuhan, tahan dulu Tuhan. Bentar ya, aku listing dulu kebutuhanku. Nih. Wah gak jalan gereja ini Bapak Ibu Saudara. Kalau gembala kita ngelisting, nggak ke jalan-jalan. Ini semua ada by
faith. Amin. Saking gini loh, saya tuh excited banget pengen ngomong gini. Kalau gembala jalannya begitu, dombanya kayak apa kira-kira? Ya mirip lah hidupnya. Amin. Jangan, itulah pokoknya. Sorry. Sayangku malu gak punya suami kan? Apa perlu kita diajak gembala kita ngeliat semak-semak terus kebakar kayak gini? Baru kita percaya. Ayo Kak, tunjukkan kapasitasmu. Kalau nggak bisa ada backup kanton. Ayo Kak. Katanya alam roh Kak. Ayo kita nyatakan. Masa butuh ngeliat dulu? Emang kurang kebaikan Tuhan selama ini? Kurang. Lupa ya? Bikin kebaikan Tuhan lupa ya. Kalau kesalahan orang ingat mulu gitu loh. Masalah ingat mulu nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita belajar. Kalau enggak, nasib kita akan mirip-mirip seperti ini. Laut mati itu airnya masuk, kagak keluar lagi. Keheningan di ujung dunia, laut mati tidak menerima, tidak mengalirkan. Ini typo ya, harusnya mungkin hanya menerima. Tidak mengalirkan dan karena itu tidak ada kehidupan di dalamnya. Begitu juga hati yang menutup diri. Nggak ngalir kemanapun. Saya sih belum pernah ke laut mati ya, tapi saya kalau, kan zaman sekarang ada Google kan, kata Google asin Bapak Ibu Saudara. Tapi asinnya sangat sampai tidak ada satu makhluk pun yang tahan. Nggak ada kehidupan. Karena apa? Terima. Woi, ini kurang, ibadahnya kurang. Woi, pendetanya kurang. Woi, sound system kurang. Woi, gereja kurang nyaman, pindah kurang nyaman, pindah kurang nyaman, pindah laut mati nih. Kristen laut mati nih. Bener nih, fix ini mah. Fix ini. Iya loh. Gini loh saudara, tumbuh tuh ada unsur egois loh, tumbuh loh. Tuhan aku mau bertumbuh. Oh di sini nggak bisa, geser. Di sini nggak bisa, geser. Ya kan? Tapi kok Tuhan aku mau berbuah. Gini saudara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara baru dibaptis baru kemarin sore, iya deh, tak ampuni. Anugerah Tuhan besar atasmu. 3 tahun jadi Kristen ada? 5 tahun? 10? Wah 100 tahun Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang angkat tangan soalnya. Udah lama, tapi nggak ngalirin lagi. Apa yang terjadi? Mati rohani pasti. Pasti. Saudara, saya full time sejak 2014-15. Masih sebentar sih, nggak selama gembala kita gitu ya. Asam garamnya banyakan dia. Tapi saya menyadari apa yang buat saya kuat. Karena saya melangkah. Saya nggak concern untuk masalah saya selesai dulu, saya baru melangkah. Nggak pernah. Saya jalan dulu, melangkah dulu, meskipun terseok-seok saudara, tapi kekuatan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu ada. Saya dengan bangga klaim, bisa bilang, Tuhan kau sertai aku. Kan aku dalam agendamu. Tiap pagi rubah doa kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau doa tuh gini, Tuhan terlibat dong dalam rencana saya. Ini rencana brilian loh. Rencana yang udah oke banget. Terlibat Tuhan. Sertai berkati. Sekarang kita mulai ubah cara doa kita yuk Bapak Ibu Saudara. Kita doanya gini, Tuhan, aku bangga. Aku terlibat dalam rencanamu. Amin. Pekerjaan ini milikmu. Keluarga ini milikmu. Ministry ini, perusahaan ini semua milik Engkau. Aku bangga aku terlibat di sana Tuhan. Sekarang, apa yang kau mau lakukan? Apa yang kau mau supaya aku lakukan Tuhan? Amin. Jemaat CCC doanya berubah, amin. Nanti kalau enggak dicek sama gembalanya. Kita mau belajar jadi orang Kristen seperti Danau Galilea, ya. Danau ini tuh tumbuh subur, Bapak Ibu Saudara. Banyak makhluk hidup yang berkeriapan, banyak makhluk hidup dan mata pencaharian bangsa Israel itu sebagian besar juga dari Danau Galilea. Jadi mata pencaharian juga,
jadi saluran irigasi juga. Subur nggak danau ini berarti? Subur. Karena apa? Danau ini nggak egois. Danau ini mikirin orang lain. Saudara, namanya mikirin orang, apa iya Tuhan tinggal diem Bapak Ibu Saudara? Ya oke lah, misalkan ada doa kita yang belum kejawab, tapi apa iya dari 10 doa kagak kejawab semua emang? Enggak dong, pasti kan ada 1-2 yang mungkin belum, ya nggak apa-apa ditunggu dulu deh gitu ya. Tapi kan banyak yang udah terjadi dong. Amin. Nggak mungkin Tuhan diem kan? Gitu loh. Saat kita bergerak untuk melayani, saat kita untuk bergerak masuk amanat agung, nggak mungkin Tuhan tinggal diem dong. Amin. Jadi kita betul-betul mau belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan kerohanian itu ya seperti itu. Jangan sampai kita terima doang, tapi kita nggak pernah mengalirkan. Nggak apa-apa, jadilah teladan dulu gitu. Ubah kehidupan kita gitu ya. Jadi terang, jadi garam gitu. Dan kalau ada kesempatan untuk sharing live, kita mulai bagian hidup kita, kan bisa kan? Masih punya teman kan ya Bapak Ibu Saudara ya? Kalau saya udah dikit soalnya. Soalnya kemarin kata Niko bilang set apart. Saya udah dipisahin Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Dunia udah lain gitu loh. Tapi saya percaya bahwa kita akan membawa satu tugas, satu misi yang luar biasa. Dan juga gereja ini sedang menuju ke sana. Saya nggak mau cuma hanya sekedar berkhotbah dan sharing dengan teori, saudara. Saya mau kasih sesuatu yang hidup buat saudara. Ada yang antusias nggak? Mau lihat apa tuh yang hidup gitu? Mau? Mau? Bener ya? Tapi didengerin ya? Yakin? Yuk kita panggilin 3 rekan-rekan kita yang mau kesaksian. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kita panggilkan Ibu Lydia, Althea, dan Sarah. Yeay. Silakan maju. Jangan duduk, maju. Ke di sini, betul. Ya. Jadi saya mau bisa yakin dengan katakan bahwa gini. Ini saya ngambil satu sampel ini, sampel kalian bukan bahan lab, bukan ya. Tapi maksudnya di sini banyak yang udah jadi contoh, tapi di hati saya untuk menekankan kepada beliau-beliau ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan omon-omon. Loh, sekali lagi. Ini terbukti gitu ya. Di samping kiri saya ini adalah, geser sedikit, ada instruksi dari Roh Kudus di dalam Ica itu tadi ya. Kita suruh bergeser katanya. Saya panggil ibu ini tante karena bukan saya saudara, bukan. Tapi karena dia teman mami saya dulu. Gitu. Jadi saya panggil Tante Lydia, ini bocil Althea, Hacop kalau katanya, ini Sarah gitu ya. Dan aku mau tanya dulu ke Tante Lydia gitu. Boleh nggak Tante diceritain singkat, gimana sih kehidupan Tante sebelum dimuridkan atau dimentorin Tante? Mungkin proses pemulihan dikit juga boleh deh. Shalom semua. Jangan kenceng-kenceng. Iya. Oke. Menjawab pertanyaan Billy ya. Kehidupan saya sebelum kenal Tuhan ya. Iya. Kurang dekat. Iya, jadi kalau bukan karena kemurahan Tuhan yang melembutkan hati saya sehingga saya mau punya punya hati untuk mau dimuridkan dengan tekun mengikuti kebenaran dan punya hati yang mau dirubah gitu ya. Dan juga Tuhan mempertemukan saya dengan banyak guru, banyak pengajar dan banyak mentor sampai saat ini yang mau membimbing saya dengan sabar. Ini perjuangan saya untuk ngomong di depan banyak orang dengan pegang mic ini. Itu satu hal yang mustahil banget gitu kayaknya ya. Bentar Tan, Jadi sepertinya abis ini dia terluka sama saya. Soalnya mau menikahkan anaknya, saya kasih tugas. Emang tega emang. Belajar dari mana? Ini. Ya. Jadi kalau menyalain ini ya Tante ya. Dia dukung gitu loh. Gitu. Silakan lanjut Tante. Kondisi Tante sebelum dimuridkan kayak apa sih Tan? Ya, jadi ini megang mic nih hal yang mustahil. Sekarang juga mungkin masih agak kelihatan sedikit. Kasih tepuk tangan dulu, kasih semangat dulu. Iya. Jadi saya tuh orang yang sangat tidak percaya diri, sangat insecure dan punya ketakutan yang kayaknya berlebihan lah gitu ya.
Jadi berlebihannya kenapa gitu. Mungkin kalau ngomong depan umum biasalah semua orang takut gitu. Tapi saya tuh ngomong berdua, bertatapan mata aja itu bisa bikin saya tuh gemeteran gitu ya. Dan gemetarannya yang seperti kayak orang menggigil tuh kita kan nggak bisa kontrol tubuh kita gitu. Jadi akhirnya itu tuh membuat saya jadi takut melakukan, bukan cuma ngomong sama orang, tapi melakukan banyak hal. Tuh saya takut gitu. Bahkan sesederhana kayak potong rambut aja gitu ya, itu juga bisa bikin saya tuh takut, gemetaran juga gitu. Jadi banyak banget hal yang saya nggak bisa lakuin. Ya, dan itu pada akhirnya saya membentengi diri saya tuh menjadi orang yang kayak jutek gitu ya, galak, judes gitu. Tujuannya supaya ya orang males lah ngomong sama saya gitu. Tujuannya begitu. Bapak Ibu Saudara, ini di luar skrip ya. Oke. Ya, jadi kalau sekarang masih agak kelihatan ya mohon dimaklumi gitu. Ya, tapi dan itu tuh terjadinya untuk jangka waktu yang panjang. Ya, jadi saya mulai dari SMA saya mulai ngerasain itu sampai akhirnya saya tuh umurnya 40-an kayaknya, baru akhirnya Tuhan mulai memulihkan saya gitu. Jadi ya banyak hal lah yang saya tidak bisa lakukan itu, dan saya sampai akhirnya saya mikir kayaknya saya rada sakit jiwa gitu ya. Jadi saya tuh sampai kayaknya saya mesti cari psikiater nih buat saya sembuh gitu. Cuman ya puji Tuhannya saya nggak punya uang sih untuk itu gitu ya. Karena kan psikiater kan mahal ya. Jadi ya pada akhirnya Tuhan yang mulihin saya. Oke. Masih ada satu lagi. Apa yang membuat Tante Lid atau Bu Lid ini mau untuk berdoa buat keluarga, mungkin juga udah mulai bergerak aktif pelayanan, memuridkan, ya meskipun nggak banyak jumlahnya, tapi apa sih yang mendorong Tante tuh? Padahal Tante kan terbatas nih, Tuhan pulihin, apa yang buat Tante tuh mau untuk menjalankan amanat agung ini? Ya pastinya karena Tuhan udah pulihin saya gitu ya. Banyak banget hal yang Tuhan udah ubahin. Bahkan kalau diingat lagi tuh perjalanan masa perjuangan saya tuh juga banyak banget Tuhan tuh udah tolong gitu. Dan dulunya saya kayak tahu Tuhan, tahu takut sama Tuhan tapi nggak dekat gitu. Jadi karena dengan proses pemuritan ini itu dan mentoring, tahu caranya, jadi akhirnya saya ingin juga orang lain pulih. Gitu. Boleh tepuk tangan dulu ya. Silakan dikasih ke sebelahnya. Nah ini FYI ini anaknya. Udah tahu ya? Ya, jadi boleh nggak Kakak Althea cerita? Miss apa Cici? Bentar lagi mau jadi Cici Gading ya? Oh ya. Ci Althea, gimana sih Ci keadaan Ci Althea nih sebelum dimuridkan dan dimentorin tuh keadaanmu seperti apa? Oke, shalom semuanya. Shalom. Kalau menjawab pertanyaan Kak Billy, keadaan saya ya kayak mama versi mini lah gitu. Cuman, singkat padat. Iya. Ya, gitu. Cuman kalau aku lebih ke struggle-nya mungkin kayak ke dalam dirinya, jadi kayak terus nanya kayak aku layak gak sih yang kayak gitu-gitu, kayak selalu mempertanyakan diri sendiri gitu, kayak terus maksudnya kayak tipe orang yang kayak self kritiknya tuh besar gitu, kayak kalau misalnya melakukan sesuatu kayak aduh ini bener gak sih, terus misalnya kayak ngomong sama orang kayak ih kenapa ngomong kayak gitu sih gitu, kayak aneh gitu. Kayak aneh banget kalau misalnya habis ngomong sama orang terus kayak overthinkingin sendiri kayak kenapa sih ngomong kayak gitu, aneh-aneh gitu. Terus kayak ya maksudnya mungkin berangkatnya dari orang yang tipenya tuh yang kayak kalau misalnya di kelas tuh mau minta izin buat ke toilet aja malu gitu, ngerti gak sih, kayak takut banget untuk kayak kan kalau meja guru di depan tuh kan kita harus ke depan terus minta izin gitu. Jadi ya itu tuh malu banget rasanya kayak gitu dari sejak sekolah gitu. Terus proses pulihnya ya. Iya proses pulihnya sebenarnya kayak kalau Mama tadi sadar, kalau aku nggak menyadari sih kalau itu sebuah hal yang aneh gitu. Tapi sampai satu titik ketemu sama ya kakak-kakak mentor, sama Kak Agus Kareta sama Kak Anton gitu, terus kayak oh ternyata itu tuh sesuatu yang perlu dipulihkan gitu. Dan apa lagi Kak pertanyaannya?
Apa yang membuat kamu tuh menyerahkan hidupmu segitunya buat Nah Tuhan? ya, jadi kalau misalnya tadi aku sempat mention aku tuh selalu mempertanyakan diriku gitu. Ketika ketemu kakak-kakak ini jadinya, kan kalau misalnya orang sakit gak bisa disuruh berdoa, ngerti gak sih? Maksudnya kayak kita aja gak bisa melihat diri kita baik gitu, Iya. gimana kita mau ngelihat Tuhan tuh baik gitu. Jadi menurutku kayak kakak-kakak inilah perpanjangan tangannya Tuhan untuk kayak oh ternyata maksudnya orang aja bisa segitu mengasihi aku gitu. Gimana Tuhan maksudnya ya lebih lagi iya. Tuhan gitu Lebih kayak lagi. ya gitu. Jadi dan aku inget banget kata-kata Kak Anton dulu kayak kamu ingat-ingat ya momen ini gitu kayak maksudnya kamu dikasihi sebegitunya dan kamu harus maksudnya kamu sama orang lain juga harus ingat kayak kalau kamu udah dikasih segitunya kamu harus mengasihi orang lain sebegitunya juga gitu. Wow. Jadi kayak ya itu sih yang aku ingat-ingat. Kasih tepuk tangan dulu buat Althea. Sedikit tambahan informasi Bapak Ibu Saudara ya bahwa buah dari orang tua yang mendoakan anak dan berusaha menjadi teladan meskipun belum sempurna, tapi mencetak anak yang betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya sama Tuhan. Dan semua rangkaian event, acara, pelayanan dari kedua Bapak Ibu ini, ya bawahnya dia gitu ya. Jadi betapa Tuhan tidak menunggu dia siap, mereka siap. Amin. Jadi firman saya terbukti nggak Bapak Ibu? Bukan firman saya, Deng. Kok jadi curi kemuliaan ya? Sorry. Menyesatkan ya. Nah itulah, lidah itu emang nggak terkontrol gitu. Dilancang memang. Terus aja, kritik saya terus nggak apa-apa. Gitu. Jadi firman Tuhan itu valid ya, amin. Amin. Oh iya sama tambahan satu lagi Kak. Jadi kan maksudnya aku menyadari kalau aku maksudnya sesuatu itu harus dipulihkan. Orang yang insecure itu kan sebenarnya sama aja kayak orang sombong. Kalau orang sombong kan kelihatan banget, ngerti kan? Kalau orang insecure juga sebenarnya ya sombong gitu. Tapi beda versi aja tuh ya. Iya, tapi satu kali kayak maksudnya ketika aku lagi berkesempatan untuk sharing gitu di JGF di Josgen, habis itu kayak mama aku dengar terus maksudnya kayak kita rekonsiliasi gitu loh, maksudnya kayak mama aku bilang maaf ya soalnya mama juga maksudnya mungkin insecure itu turunan ya nggak tahu sih tapi kayak maksudnya ya bukan kayaknya ya kayaknya fix ya iya jadi maksudnya mamaku ceritakan masa lalunya terus kayak ya mungkin itu berdampak ke aku jadi kayak ya kita pulih berdua lah gitu. Amin. Dan bahkan sekedar tambahan informasi lagi, minggu depan akan diadakan pernikahan anaknya loh. Saya nggak bermaksud untuk ikut Tuhan jadi transaksi Bapak Ibu Saudara, tapi saya mau bilang, ikut Tuhan semua itu pasti diperhitungkan Tuhan. Kalkulator kita rusakin aja, ganti pakai punya dia, amin. Dia yang tahu hitungannya, dia yang punya jamnya. Percayalah, jam dia sama kita beda. Ya, dan Althea ini mulai memuridkan banyak orang. Salah satunya anak di sebelahnya yaitu namanya siapa namanya? Teman apa? Oh sama ya, soalnya sepantar. Wah ini fisik ini. Ini fisik Bapak Ibu Saudara ya. Enggak, mereka enggak seumuran, mereka jauh, percayalah sama saya. Mereka jauh dan dia punya hati untuk jiwa-jiwa, dia mulai melayani. Nah Sar, boleh tahu gak sih Sar, sebelum kamu dimentorin tuh kehidupanmu tuh kayak apa? Simpel aja mungkin. Kayak Althea. Iya. Kayak Althea sama. Bentar Bapak Ibu saya disclaimer, ini bukan rantai kutuk. Tapi ini adalah rantai kasih karunia Tuhan, amin. Kita setuju dulu ya, silakan lanjut. Ya shalom semuanya. Aduh aku panik. Oke. Ya sebelumnya aku penakut, terus juga kayak apa ya selalu nggak mau kayak kelihatan gitu loh. Kalau bisa aku sendiri gitu, sama aku overthinking terlalu memikirkan gitu apa yang orang lain bilang sama aku gitu, apa yang aku lakukan, bahkan kayak aku diem aja tuh aku salah nggak ya, aku ngomongin tadi tuh aku salah nggak ya gitu. Jadi terlalu pikiran aku terlalu banyak, maksudnya bukan berisik ya gitu. Terus? Iya. Terus setelah kamu dikasihi oleh Tuhan melalui ya mungkin banyak tangan-tangan, banyak orang-orang yang mendoakan kamu, mungkin salah satunya Kak Althea. Apa sih progres yang kamu alamin gitu? Jujur awalnya aku ngerasa itu normal aja gitu, kayak ini hidup aku nggak pernah punya kayak ini tuh kayak anugerah gitu. Aku ketemu awalnya Joshua Generation kan, karena aku tuh selalu pakai POV aku aja gitu, kayak ya udah ini aku benar gitu. Aku nggak pernah nanya
kayak bahkan ke keluarga ya, kayak aku di keluarga aja tuh diem juga gitu, maksudnya kayak jadi aku di keluarga aku itu juga Tolong dikuatkan. diem gitu, maksudnya bahkan ada yang harusnya didiskusin sama keluarga, aku justru kayak aku udah ngambil solusi, kayak aku udah tahu keadaannya, jadi aku nggak pernah mau menyampaikan atau apa gitu. Tapi pas aku ketemu Josgen, bahkan aku pertama kali Josgen tuh selalu gemeteran gitu, tapi orang-orang sekeliling aku bahkan kayak ayo bisa gitu, padahal aku sendiri tuh nggak pernah lihat diri aku bisa gitu, tapi kayak mereka selalu bilang kamu tuh bisa, kamu tuh punya kemampuan gitu. Dan Amin. itu sebenarnya nggak langsung ada gitu, tapi seiring berjalannya aku, bahkan aku sekarang baru ngelihat itu sekarang gitu, kayak oh iya ya gitu, bisa gitu. Dengan terus juga kehadiran kakak-kakak itu sih, bahkan kayak keluarga, jadinya aku bisa nerapin itu di keluarga aku gitu. Akhirnya aku bisa terbuka, akhirnya aku bisa sampein apa yang aku mau gitu. Ternyata nyampein apa yang aku mau dan diskusi sama orang tua tuh boleh gitu. Kadang aku terlalu takut sama pikiran aku sendiri, jadinya kadang iblis tuh bisa ambil itu gitu. Tapi pas aku berani kayak terobos buat kayaknya aku harus ngomong dia apa yang aku rasa di keluarga aku, karena di sini aja aku berani gitu kan, mulai kayak ada keberanian buat cerita ke kakak-kakak mentor. Di situ awal pemulihan aku sih. Aku juga imanin kayak awal pemulihan itu adalah keterbukaan gitu, kayak itu bener-bener dari awal mentoring sama Kak Niko, Kak Alt. Aku juga nggak tahu kenapa Tuhan kayak adain Kak Alt sama Kak Niko gitu tiba-tiba, karena nggak ada kayak nanti kamu sama aku ya gitu, nggak ada, kayak tiba-tiba aja Sar ketemu yuk gitu. Kayak tiba-tiba diajarin identitas, dan aku kayak identitas aku bener-bener kayak aku nggak pernah dengar itu di mana-mana gitu. Biasanya aku pelayanan, ya udah aku pelayanan, aku kayak ternyata diri aku masih banyak yang nggak taunya gitu loh. Sampai akhirnya ada POV lain, tadinya aku pakai POV aku doang gitu, ternyata ada hal lain yang aku tuh, kamu tuh bisa loh mikir ke sini gitu, apa punya pandangan yang lebih luas gitu, lebih dewasa juga gitu. Tadinya ngerasa kayak aku gini-gini terus aja nggak apa-apa gitu, aku nyaman sama diri aku. Tapi dia adanya mentoring, adanya kayak setiap hari pertemuan gitu, yang nggak cuma datang pulang terus ngobrol, mungkin ngobrolnya nggak yang harus mentoring, kayak setiap hari di bawah gitu kan, ngobrol sama orang senior itu kayak ada sesuatu yang aku dapat gitu. Oh ternyata gini, dan itu kayak aku ngerasa itu ada ngaruhnya buat aku gitu. Biasanya Bapak Ibu Saudara, ini kan ada 1, 2, 3. Biasanya kan yang paling berat kan yang pertama. Kayaknya yang ini yang nomor 3 yang berat. Karena gini, beban dia yang kiri, siapa nih yang kiri nih? Ngerti maksudnya? Jadi gini, aku bukan emang intimidasi ya, bukan ya. Tapi setelah kamu dapetin ini semua, kamu tahu rantai kasih karunia ini berjalan, apa responmu untuk mau punya hati yang sama juga? Kalau kamu kan tadi kan butuh kakak, sekarang Sarah jadi kakak buat yang lainnya. Tenang aja, mungkin nggak sekarang juga karena dia mungkin masih baru gitu, tapi rantai ini akan terus berjalan. Amin. Penyertaan Tuhan ada. Kenapa saya mau panggil mereka bertiga? Bukan karena mereka hebat, tapi karena Tuhan Yesus itu hebat. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Nggak usah ya. Ya. Boleh next, bantu. Next lagi. Akhirnya di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Dahulu kita tersesat, Kristus datang sama kita. Amin. Yesus taat sampai mati, bangkit dengan segala otoritas, lalu mengutus kita. Hidup kita itu nggak berhenti dipulih, tapi hidup kita akan berhenti di dalam pengutusan. Sama-sama katakan, pengutusan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Mau belajar melangkah? Mau belajar untuk menangis buat orang-orang di sekitar kita? Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Sekalian mengundang juga untuk para tim musik untuk maju ke depan. Tuhan, kami lihat gereja CCC ini lagi mengarah kepada amanat agung. Kami full support Tuhan atas kehendak-Mu, agendamu, dan rencanamu di gereja ini. Tuhan, jadikanlah pemuritan itu menjadi gaya hidup buat setiap kami Tuhan. Rasanya ada yang kurang kalau kami enggak dimuridkan atau kami tidak memuridkan. Buat hati kami resah, gelisah, ada yang aneh Tuhan saat kami lihat jiwa-jiwa jauh dari Tuhan. Buat kami enggak tahan Tuhan, buat kami menangis, menjerit sama seperti Paulus yang sedang berdoa buat bangsanya.
Dan kami pegang janji-Mu Tuhan. Yesus akan menyertai gereja ini sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diutus boleh sama-sama katakan, amin.